I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abadi, NIM 25296. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi di mana itu materinya ada arsitektur WLAN, kemudian ada konfigurasi WLAN, dan yang terakhir ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari jaringan nirkabel. Baiklah, masuk yang pertama, saya akan menjelaskan di mana arsitektur WLAN atau Wireless Local Area Network merujuk pada struktur atau konfigurasi sistem jaringan nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat secara lokal tanpa menggunakan kabel. Arsitektur WLAN melibatkan berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Ada beberapa contoh daripada WLAN sederhana. Yang pertama, perangkat klien. Ini mencakup perangkat-perangkat seperti laptop, smartphone, atau tablet yang terhubung ke jaringan WLAN. Perangkat ini menggunakan antena nirkabel untuk berkomunikasi dengan titik akses WLAN. Kemudian yang kedua ada titik akses atau access point atau AV. Titik akses adalah perangkat yang bertindak sebagai jembatan antara perangkat klien dan jaringan dan jaringan kabel terhubung. Titik akses menerima sinyal nirkabel dari perangkat klien dan mengirimkannya melalui jaringan kabel ke infrastruktur jaringan. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur jaringan. Ini meliputi semua perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola jaringan secara keseluruhan. Ini termasuk switch, router, server, dan firewall yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan WLAN dengan jaringan yang lebih luas seperti internet. Kemudian yang keempat ada controller jaringan nirkabel atau wireless network controller. Controller jaringan nirkabel adalah komponen sentral dalam arsitektur WLAN yang mengelola operasi dan konfigurasi dari satu atau beberapa titik akses. Controller jaringan nirkabel menyediakan koordinasi sentral untuk pengaturan dan pemeliharaan jaringan WLAN, termasuk manajemen pengguna, keamanan, dan pengaturan kebijakan jaringan. Kemudian ada contoh penggunaan arsitektur WLAN adalah dalam lingkungan perkantoran atau kampus universitas, di mana banyak perangkat klien membutuhkan konektivitas nirkabel. Sebuah jaringan WLAN dapat dirancang dengan beberapa titik akses yang terhubung ke controller jaringan nirkabel untuk mengelola semua titik akses secara terpusat. Perangkat klien dapat terhubung ke titik akses terdekat yang memberikan sinyal nirkabel terkuat. Sementara kontrol jaringan nirkabel memastikan koordinasi dan keamanan yang efisien dalam seluruh jaringan. Kemudian ada di sini yaitu penerapan WLAN atau Wireless Local Area Network pada kehidupan sehari-hari. Sangat luas dan itu juga sangat umum. Kemudian ada contohnya yaitu di sini saya mengambil contohnya yang pertama yaitu konektivitas internet di rumah. WLAN digunakan untuk menyediakan konektivitas nirkabel di rumah. Dengan WLAN, pengguna dapat menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, tablet ke jaringan rumah dan mengakses internet secara nirkabel. Kemudian yang kedua ada koneksi di tempat kerja. Banyak perusahaan dan kantor menggunakan WLAN untuk menyediakan konektivitas nirkabel bagi karyawan dan pengunjung. Hal ini memungkinkan mobilitas yang lebih tinggi di sekitar kantor, memungkinkan akses internet dan sumber daya jaringan lainnya tanpa harus terbatas oleh kabel. Kemudian yang ketiga ada hotspot publik. Tempat-tempat umum seperti kafe, restoran, bandara, atau pusat pembelanjaan sering menyediakan hotspot WLAN untuk pengguna. Pengguna dapat terhubung ke jaringan WLAN ini untuk mengakses internet saat mereka berada di tempat-tempat tersebut. Kemudian yang keempat ada smart home device. Penerapan WLAN terlihat dalam perangkat rumah pintar seperti sistem keamanan, lampu pintar, thermostat pintar, atau peralatan rumah tangga yang terhubung ke jaringan WLAN. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengendalikan perangkat-perangkat ini melalui aplikasi di smartphone mereka atau dengan menggunakan asisten suara. Kemudian yang kelima ada telekonferensi dan kolaborasi. WLAN memungkinkan pertemuan jarak jauh
dan kolaborasi antar tim. Dengan menggunakan WLAN, peserta dapat terhubung secara kabel ke jaringan konferensi dan berbagi informasi, file, atau melakukan percakapan video lancar. Kemudian yang keenam ada hiburan dan streaming media. WLAN juga digunakan untuk streaming media seperti musik, film, atau video. Pengguna dapat menghubungkan perangkat mereka ke jaringan WLAN untuk mengakses layanan streaming seperti Netflix, YouTube, atau Spotify dan menikmati hiburan secara kabel. Kemudian ada penerapan WLAN dalam kehidupan sehari-hari. Terus berkembang seiring dengan peningkatan teknologi nirkabel. Hal ini memberikan fleksibilitas, mobilitas, dan kemudahan akses ke internet dan sumber daya jaringan lainnya dalam berbagai situasi dan lingkungan. Kemudian ada langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi WLAN pada router atau titik akses. Yang pertama, hubungkan perangkat ke router atau titik akses. Sambungkan perangkat komputer atau laptop Anda ke router atau titik akses menggunakan kabel Ethernet atau melalui koneksi interkabel yang sudah tersedia. Kemudian yang kedua yaitu akses panel administrasi. Buka browser web di perangkat yang terhubung. Kemudian masukkan alamat IP, default router atau titik akses. Alamat IP ini biasanya tercetak pada label perangkat atau dapat ditemukan dalam komunikasi pengguna. Setelah memasukkan alamat IP, tekan enter untuk mengakses panel administrasi. Kemudian yang ketiga, masukkan credential login. Pada panel administrasi, Anda akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dan kata sandi untuk masuk. Credential ini juga biasanya tercetak pada label perangkat atau diberikan dalam dokumentasi. Jika Anda belum mengubahnya sebelumnya, coba gunakan konfigurasi umum seperti admin untuk nama pengguna dan password untuk kata sandi. Kemudian keempat ada navigasi ke pengaturan WLAN. Setelah berhasil masuk, cari opsi atau tab yang berkaitan dengan peraturan WLAN atau jaringan nirkabel. Opsi ini mungkin diberi label seperti wireless settings atau wireless setup atau WLAN configuration. Kemudian yang kelima ada konfigurasi nama jaringan atau SSID. Di dalam pengaturan WLAN, Anda akan menemukan opsi untuk mengatur nama jaringan nirkabel atau SSID. Jadi nama yang unik dan mudah digunakan untuk jaringan Anda. Kemudian yang keenam ada konfigurasi keamanan. Pada bagian pengaturan WLAN, ada opsi untuk mengatur keamanan jaringan nirkabel. Disarankan untuk menggunakan keamanan WVA atau WV2 atau WVA3 yang lebih aman. Pilih opsi ini dan masukkan kata sandi yang kuat untuk mengamankan jaringan Anda. Kemudian yang ketujuh ada mengatur frekuensi atau saluran. Anda juga dapat mengatur frekuensi atau saluran pada pengaturan WLAN. Pilih frekuensi yang sesuai 2,4 GHz atau 5 GHz dan pilih saluran yang tidak terlalu padat untuk menghindari interferensi dengan jaringan nirkabel lainnya di sekitar Anda. Kemudian yang ke-8 ada simpan pengaturan. Setelah selesai mengkonfigurasi pengaturan WLAN, jangan lupa untuk menyimpan perubahan yang Anda buat. Nah, biasanya ada tombol simpan atau apply di panel administrasi untuk mengaplikasikan pengaturan baru. Setelah mengikuti langkah-langkah tersebut, konfigurasi WLAN Anda selesai. Pastikan untuk mencatat nama jaringan nirkabel atau SSID dan kata sandi yang Anda tetapkan agar dapat menghubungkan perangkat ke jaringan WLAN tersebut. Kemudian, wireless atau WLAN atau wireless local area network memiliki sejumlah kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan memaparkan kelebihannya. Contohnya itu kelebihan WLAN. Yang pertama, mobilitas. Salah satu keunggulan utama WLAN adalah mobilitasnya. Pengguna dapat mengakses jaringan nirkabel dari berbagai lokasi tanpa terikat oleh kabel, sehingga memberikan kebebasan untuk bekerja atau mengakses internet di area yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu konektivitas yang mudah. Menghubungkan perangkat ke jaringan WLAN relatif mudah. Pengguna hanya perlu menghubungkan perangkat ke titik akses nirkabel dengan memasukkan kata sandi jaringan yang tepat. Kemudian yang ketiga ada fleksibilitas pemasangan. WLAN tidak memerlukan pengaturan fisik kabel yang rumit. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam penempatan titik akses dan perangkat klien
sehingga memudahkan perluasan jaringan dan penyesuaian kebutuhan. Kemudian yang keempat ada skalabilitas. Jaringan wireline dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak titik akses jika diperlukan. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam lingkungan yang membutuhkan jangkauan jaringan yang luas. Kemudian yang kelima ada produktivitas yang tinggi. Dengan konektivitas nirkabel, pengguna dapat bekerja dan mengakses informasi dengan cepat dan efisien dari berbagai perangkat di berbagai lokasi. Ini dapat meningkatkan produktivitas dan kolaborasi tim. Kemudian ada juga kekurangan daripada wireline tersebut. Ya, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu kekurangannya jangkauan terbatas. Salah satu kekurangan utama wireline adalah jangkauan operasional yang terbatas. Dibandingkan dengan jaringan kabel, dinding peralatan elektronik atau hambatan lainnya dapat mempengaruhi sinyal nirkabel dan mengurangi jangkauan jaringan. Yang kedua, keamanan. Wireline itu rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan atau penyadapan. Penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat, seperti penggunaan enkripsi dan kata sandi yang kuat untuk melindungi jaringan dan data pengguna. Kemudian yang ketiga ada interferensi. Jaringan wireline dapat mengalami interferensi dari perangkat nirkabel lainnya, seperti microwave, telepon nirkabel, atau peralatan elektronik lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan koneksi. Jadi itu adalah bermacam-macam bagian-bagian daripada wireline, ada kelebihan, ada kekurangan, dan mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, terutama saya yang menjelaskan. Karena ketika kita sudah mempelajari dan memahami tentang wireline, itu akan memudahkan kita dalam mengakses jaringan dalam kehidupan kita. Setelah saya menjelaskan tadi ada kelebihan, kekurangan, ada juga pengertiannya. Karena di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang yaitu komponen daripada wireline tersebut. Ya. Komponen wireline itu sendiri ada 4 komponen wireline. Komponen yang menyusun wireline sebagian umum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama wireline interface, yaitu pada laptop, berbentuk perangkat akses untuk pengguna yang memakai laptop dan biasanya sudah terpasang pada port PCM-CIA. Tetapi untuk komputer desktop harus ditambahkan perangkat seperti wireless adapter. Kemudian yang kedua, ada juga pada komputer desktop. Komputer desktop merupakan alat yang bisa dipasangkan pada perangkat komputer desktop, biasanya pada bagian motherboard. Jika pada laptop ada alat yang terpasang pada port PCMIA, maka untuk komputer desktop memerlukan perangkat khusus yang bernama wireless adapter yang disambungkan pada port PCI atau port USB. Kemudian yang kedua ada access point, menjadi perangkat yang sangat penting bagi jaringan wireline karena merupakan perangkat yang sentral untuk menghubungkan antar perangkat dan bisa menghubungkan ke USB. Access point mempunyai fungsi untuk memancarkan sinyal wireless. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur MAC address sebagai DHCP server dan lain-lain. Oleh sebab itu, ya, perangkat access point ini menjadi inti dalam jaringan wireline. Kemudian yang ketiga ada antena. Antena ini biasanya merupakan antena eksternal yang sering ditambahkan pada perangkat supaya dapat memperkuat sinyal pemancar dan bersifat tidak wajib. Nah, itu adalah komponen-komponen daripada wireline. Kemudian mungkin setelah saya menjelaskan itu,
saudara-saudara semua dan kawan-kawan juga, terutama yang saya dan yang mendengarkan, memahami tentang yaitu arsitektur airline, konfigurasi airline, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau mempraktekkan bagaimana itu penggunaan daripada kita melihat daripada password WiFi. Ya, yang pertama kita pilih dulu password WiFi mana yang ingin kita lihat. Ya, di sini saya sudah terhubung dengan jaringan WiFi. Ini ya, saya sudah terhubung dengan WiFi. Kita lihat bagaimana melihat passwordnya. Kita pilih Open Network. Kemudian setelah kita pilih Open Network, kita pilih Change Adapter Options. Kita klik. Kemudian pada bagian ini kita klik 2 kali. Nah, setelah sampai pada halaman ini, kita pilih yang namanya Wireless Properties. Di sini sudah dijelaskan semua ya. Di sini ada name, ada SSID, net private, kemudian network availability. Dan kita pilih yang namanya security. Nah, di sini ada tipe security-nya ada ya. Di sini WPA 2 personal, ada inskripsi TV-nya juga yaitu IAS. Dan kemudian di sini ada kuncinya ataupun passwordnya. Kita klik di show karakter. Nah, di sini keluar ya. Di sini keluar password WiFi-nya. Ini adalah password WiFi-nya. Salah satu melihat daripada password WiFi. Kemudian kita oke-kan saja ya. Ini udah untuk langkah yang pertama. Kemudian ada langkah yang kedua untuk melihat daripada password WiFi. Yang pertama yaitu ini. Di sini ada yang namanya kita sebagai admin. Jadi kita mengetahui semuanya. Di sini ada untuk masuk ke admin itu ada username-nya itu user, kemudian passwordnya itu user 1234. Nah, kemudian kita pilih yaitu di pertama kita pilih yaitu sesuai dengan daripada yang ini tadi. Di sini ada pada bagian router itu ada bagian IP address-nya. Di sini 192.168.1.1. Kita buka di Google untuk pencarian itu 162.168. Kemudian setelah kita buka akan tampil seperti ini ya. Setelah sampai seperti ini, tinggal kita masukkan saja di mana username-nya itu adalah user. Kemudian passwordnya itu yaitu user 1234. Kemudian kita klik login. Setelah masuk pada login, nah ini adalah kita sebagai admin kita mengetahui semuanya. Di mana di sini kita mengetahui status, kita mengetahui network jaringannya, kemudian kita mengetahui manajemennya juga, ya. Nah, misalnya yang ini adalah yang biasa. Nah, di sini ada select SSID ya. Di sini ada kita pilih, di sini ada 1, kemudian ada 2, 3 dan 4. Kemudian ada nama SSID juga di sini, ini namanya ya. Nama daripada SSID-nya. Kemudian ada security juga. Nah, ini WPA PSK atau WPA 2 PSK. Nah, beginilah juga ini tanda bintang itu wajib diisi. Itu untuk yang network. Untuk yang status juga bisa kita lihat. Di sini ada infonya ya. Nah, ada server version, ada version dan sebagainya. Kemudian ada wireless status. Di sini ada yang 5G, ada yang Wi-Fi client list. Di sini lengkap semua. Di sini kita bisa mengetahui karena di sini kita menjadi admin. Nah, di sini ada ini ya nama Wi-Fi-nya ya. Kemudian ada hostname ini ada yang perangkat yang terhubung ya. Ada Linux 3, ada Tipo, ada Oppo ya. Kemudian ini IP address yang ini. Kemudian ini kecepatannya ya. Kemudian ada WAN status, di sini juga ada. Kemudian di network juga bisa kita lihat ada WAN statusnya. Karena di sini tuh sudah kita menjadi adminnya, jadi kita mengetahui semuanya. Ada LAN status, DHCP ya. Nah, begitu seterusnya. Saudara bisa melihat di sini dan saudara juga bisa membukanya dengan melalui tadi kalau kita menggunakan 192.168.1.1 maka usernya itu adalah user, adminnya itu user dan passwordnya itu user 1234. Nah, mungkin saudara bisa mempraktikkannya langsung dengan setelah melihat video ini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih saya minta maaf.
saya akhiri dari saya ini, dan meminta maaf jika ada kesalahan yang tidak sesuai ataupun kata-kata yang tidak sesuai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.